Kita terkadang lebih gampang menerima orang lain atau kesalahan orang lain daripada menerima kesalahan diri sendiri. Yang aku akhirnya mungkin nyakitin ya mama atau ya kamu gitulah di masa lalu gitu ya. Itu rasanya tuh aku kayak dosa banget gitu. Kalau sekarang enggak? Sekarang nyakitin aku enggak? Saya memang suka nyakitin. Ekspektasi dulu terhadap diri aku waktu masih aku kecil. Saya sudah maafkan dan saya sudah melupakan. Saya sudah selesai Pak sama mantan-mantan kamu. Baby, kamu ingat nggak waktu awal-awal kita nikah ya, kita sering banget ngobrol. Nggak sering sih, maksudnya beberapa kali ngobrol itu tentang kita sebenarnya berdua ini sudah berdamai belum sih dengan masa lalu kita masing-masing? Iya, itu mungkin kayak 3-5 tahun pertama gak sih kita ngobrolin itu? Karena kan ya kamu punya masa lalu, aku punya masa lalu gitu kan. Ketika kita memulai hubungan yang baru itu penting banget. Bukan berarti melupakan masa lalu kita, tapi sudah berdamai. Jadi ketika memulai hubungan yang baru itu menjadi sesuatu yang lembaran baru lagi gitu kan. Karena memang biasanya waktu di obrolan kita dulu ya, kalau ada hal-hal yang belum terselesaikan dari masa lalu kita atau di dalam diri kita sendiri yang dipengaruhi oleh entah itu kesalahan yang kita buat atau apa yang dilakukan orang lain sama kita yang menimbulkan trauma bahkan atau sesuatu yang membekas dalam banget gitu ya, akhirnya dan kita belum menyelesaikan itu, akhirnya kita cenderung untuk keputusan-keputusan kita, cara berpikir kita itu dipengaruhi sama hal-hal itu, dan itu akan berakibat ke diri kita sendiri dan juga mempengaruhi hubungan dengan pasangan kita. Nah makanya teman-teman Dede mungkin di ngode kali ini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih kita dealing with our past dan our problem yang kita alami di masa lalu sebelum kita memulai hubungan dengan pasangan yang baru. Apalagi menikah, itu penting banget ya. Gitu. Mungkin teman-teman pernah juga mengalami situasi yang kurang lebih sama. Kayaknya setiap manusia pernah ya mengalami situasi itu, tapi mungkin penyelesaiannya yang beda-beda. Nah, coba di sini yang sudah berhasil berdamai dengan masa lalunya, dengan dirinya sendiri, boleh sharing di kolom komentar kita. Bagaimana kalian ketika itu berusaha berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu kalian. Yang mungkin belum bisa berdamai atau bahkan nggak tahu gimana caranya. Emang iya ya gitu. Tapi kalian merasa punya problem dalam hubungan kalian atau bahkan dalam mungkin belum memulai hubungan tapi kalian merasa bahwa ada yang salah, ada yang bermasalah dalam diri kalian yang diakibatkan oleh masa lalu kalian. Nah, boleh kita sharing sama-sama di sini, kita belajar dan mudah-mudahan bisa terpakai ya apa yang akan kita share gitu. Biasanya mungkin dalam konteks ini kita akan bicarakan tentang bagaimana ketika itu mempengaruhi hubungan ketika mau menikah atau sudah menikah gitu ya. Penting banget kita berusaha untuk bukan melupakan ya. Waktu itu kan kita sempat ngobrol gitu kan, kita nggak mungkin lupa sama apa yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, apalagi kalau itu mengakibatkan bekas atau luka gitu, luka yang dalam bahkan sampai trauma. Tapi justru jangan sampai hal-hal itu mempengaruhi sifat kita, sikap kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita yang akhirnya juga mempengaruhi kualitas hubungan bersama dengan pasangan, terutama dalam berumah tangga. Ini lumayan PR kalau belum selesai, bisa kemana-mana imbasnya dan akan sulit punya hubungan yang sehat. Betul. Jadi masa lalu itu bukan berarti harus dilupakan, tapi diselesaikan. Ya. Bagaimana menyelesaikannya nanti kita bahas, tapi kita cari tahu dulu faktor yang membuat seseorang itu susah berdamai dengan masa lalu. Iya. Oke, gimana cara menyelesaikannya nanti kita akan bahas, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu sulit untuk bisa move on dari masa lalunya. Yang pertama pasti mungkin kesalahan di masa lalu yang dilakukan oleh dirinya sendiri, gitu kan. Ini bisa macam-macam, banyak banget contohnya ya, tapi salah satu mungkin yang aku mungkin bisa kasih contoh di sini adalah ketika kita melukai orang yang paling kita sayangi. Atau kehilangan orang yang kita sayangi, tapi karena kesalahan kita, keteledoran kita, itu pasti biasanya akan berimpact besar terhadap diri kita dan menimbulkan rasa trauma juga. Iya, karena pada dasarnya nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Dan
apapun kesalahan kita di masa lalu, mungkin ada momen di mana kita belum bisa menyelesaikan, belum bisa menerima, dan akhirnya rasa bersalah itu hinggap dan menempel dan menjadi bagian dari diri kita, menjadi bagian dari kehidupan kita, dan akhirnya membuat kita menghukum diri sendiri. Itu menghantui, rasa bersalah itu bisa menghantui kalau tidak diselesaikan. Sampai gitu ya. jadi trauma, dan misalnya nggak berani untuk melakukan sesuatu yang dulu pernah dia lakukan, atau self defense mechanismnya, daripada gue nanti mengakibatkan orang yang gue sayang itu celaka atau sakit, better gue diam aja deh gitu, atau mending gue nggak nunjukin rasa sayang gue, nggak nunjukin rasa cinta gue, supaya, atau melakukan sesuatu yang waktu itu dia teledor lakukan gitu. Itu mungkin bisa seperti itu ya bentuknya. Kalau tadi itu faktor pertama adalah dari diri sendiri, kesalahan di masa lalu yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, faktor kedua itu bisa dari faktor eksternal, entah itu dari anggota keluarga lainnya atau juga dari mantan pacar mungkin abusive, atau mantan suami mungkin gitu, melakukan sesuatu yang menyakiti banget gitu ya, sampai trauma. Yaitu tadi dua faktor yang bisa menyebabkan orang gagal move on, ya kan? Nah, kita kalau bahas satu-satu nih, Bibi. Faktor yang pertama dulu ya, kita bahas tentang bagaimana orang sulit melakukan atau melupakan masa lalu karena dari faktor dari dalam dirinya sendiri nih. Aku pernah lihat di drakor Korea. Wow. Kamu nonton drakor? Sedikit. Kan kalau drakor ada yang nggak dari Korea? Iya, drakor dari Korea ya, drama Korea namanya judulnya. Ya itulah drakor Korea. Ada judulnya tuh Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, siapa nih Hometown Cha-Cha, bukan Cha-Cha-Cha. Oh, lebih ya saya Cha-Cha-Cha. Biar nggak kaku gitu. Kamu kan ngantuk, jadi saya menghibur suaminya karena tadi dia sudah sibuk dari pagi ya kan. Jadi biar nggak ngantuk dan fokus sama tema kita kali ini, berdamai dengan masa lalu. Tapi mungkin kadang masa lalu tuh suka bikin membawa energi-energi tertentu ya. Oke, Hometown Cha-Cha ini ya. Jadi ada karakter yang namanya Hong Bajang. Nah, dia punya trauma masa lalu akibat kesalahan yang dia buat. Bajang tuh kayak nama makeup aku kemarin di Sumala. Oh iya. Bajang. Gitu. Hai Bajang. Nah, sebenarnya bukan kesalahan dia, tapi itu sudah menjadi takdirnya bahwa teman dekat dan kakeknya meninggal. Ya kan, cuma dari kejadian itu dia jadi seperti menghukum dirinya sendiri dan takut kalau dia sayang sama orang itu akan meninggal. Iya, gitu. Bisa juga kayak gitu kan. Itu tadi contohnya faktor pertama. Kayaknya gitu. Kalau yang banyak terjadi di Indonesia tuh berhubungan sama kecelakaan ya. Lagi bonceng adiknya misalnya atau anaknya. Serem aku kalau ngomongin gituan. Iya, tapi banyak kejadian seperti itu gitu dan terjadi gitu kan. Kan ini sesuatu yang kita nggak inginkan, nggak ada yang pengen gitu, tapi terjadi dan akhirnya menyalahkan diri sendiri kan. Nah ini harus punya cara untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan apa yang terjadi. Gitu. Jadi salah satu cara untuk berdamai dengan masa lalu adalah berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau itu faktor yang pertama. Nah, artinya gimana sih sebenarnya berdamai dengan diri sendiri ya? Artinya mungkin kita bisa mencoba untuk berusaha menerima apa itu yang terjadi, lalu memahami memahami apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi berikutnya, dan mencoba untuk menghargai diri kita seutuhnya, mengenal diri kita lagi, termasuk kekuatan, kelemahan, kelebihan, kekurangannya, dan segala hal yang sebenarnya membentuk diri kita menjadi individu yang utuh dan unik. Setiap orang itu kan utuh dan unik ya. Jadi itu harus benar-benar dipahami, dimengerti, dan diterima seutuhnya. Benar, karena kadang ya kalau aku lihat dari pengalaman saya dan teman-teman aku gitu ya, kita terkadang lebih gampang menerima orang lain atau kesalahan orang lain daripada menerima kesalahan diri sendiri. Iya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya aku melakukan sesuatu yang aku akhirnya mungkin nyakitin ya mama atau ya kamu gitulah di masa lalu gitu ya, itu rasanya tuh aku kayak dosa banget gitu. Kalau sekarang enggak?
Sekarang nyakitin aku nggak? Saya memang suka nyakitin. Dan ini yang suka kita ingetin sama anak-anak kan. Yeah. Don't be too hard with yourself. Don't blame yourself juga gitu. Yeah. Dan ini perlu yang namanya introspeksi diri, menerima diri seutuhnya, nggak boleh menghakimi diri sendiri. Betul. Gitu. Dan kita juga sekaligus belajar untuk bisa mengembangkan kasih sayang dan pengertian terhadap diri sendiri. Karena banyak di luar sana yang mungkin masih terjebak dengan masa lalu, entah itu karena hubungan percintaan atau pertemanan atau persaudaraan di dalam sebuah keluarga gitu ya. Masa kecil, betul, kegagalan yang pada akhirnya membuat kita selalu menyalahkan diri sendiri. Jadi gagal itu atau persoalan yang muncul itu adalah karena kita nggak kuat, kitanya lemah, atau kita terlalu baik, atau apapun itu gitu. Dan akhirnya menghakimi diri sendiri, menyiksa diri sendiri atas kejadian-kejadian tersebut. Dan itu berarti satu hal, kita belum bisa seutuhnya menerima apa yang terjadi, belum bisa seutuhnya menerima diri kita, belum bisa ikhlas dan berdamai dengan masa lalu dan diri kita sendiri. Iya, dan kalau orang sudah terjebak dalam perasaan dan pemikiran negatif tentang dirinya, tentang mungkin kegagalan, kesakitan, atau penyesalan, dan sejenisnya yang terjadi di masa lalunya, ini bisa menjadi penghambat. Ya kan, untuk hal-hal yang akan dia lakukan di masa sekarang, bahkan di masa depan gitu. Dan ini bisa jadi membatalkan langkah-langkah dalam dia mencapai tujuan dan memaksimalkan potensi yang ada. Betul sekali, makanya penting buat kita bisa belajar untuk melihat ke dalam, introspeksi ke dalam diri kita sendiri dengan cara merenung, dengan cara memberikan waktu untuk diri kita sendiri, bisa healing. Kan katanya waktu itu akan menyembuhkan. Berarti kita butuh waktu lebih untuk diri kita sendiri, entah dengan me time, meditasi, dan bertanya ke diri sendiri, mengenal diri kita sendiri. Siapa sih Darius itu siapa? Donna itu siapa? Siapa Darius? Nggak tahu. Dan juga kasih apresiasi ke diri sendiri. Betul. Gitu. Apa yang sudah dicapai, bahkan kegagalan-kegagalan yang terjadi itu, jadikan itu sebagai pembelajaran. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan, jadikan itu sebagai aku pernah melakukan salah, aku pernah mengakibatkan atau menyakiti orang lain, aku pernah nyakitin diri sendiri. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup aku, dan aku menerima itu sebagai sebuah proses yang membuat aku mengerti bahwa next time aku jangan gitu lagi. Jangan terjebak dalam kesalahan yang sama lagi, bahwa aku harus bisa menjadi lebih dewasa setelahnya gitu, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan atau dijalani. Itu menarik loh, tentang mengapresiasi dan berterima kasih sama diri kita. Itu pasti banyak orang yang jarang melakukannya. Self reward. Itu masih levelnya self reward level 1 kali ya. Contohnya apa? Kalau aku dulu suka ngaca. Oh, ngaca. Iya, ngaca dandan. Aku ngaca, terus aku lihat ke mata aku sendiri gitu, menatap ke mata sendiri di cermin itu gitu. Terus aku bicara, siapa sih kamu gitu. Dulu ya masa-masa umur aku 17, 18, 19 enggak, belum kenal. Udah lewat, Bu, gitu. Terus siapa sih kamu gitu. Apa sih tujuan kamu tuh, kamu hidup tuh buat apa gitu. Kamu mau ngapain? Terus dengan semua kebodohan-kebodohan yang kamu lakukan, terus kamu mau jadi apa gitu. Bertanya ke diri sendiri. Dan di momen yang lain aku misalnya waktu itu jadi wakil ketua ekskul bola. Itu aku tuh lihat, bisa kan kalau lo fight, lo berjuang, lo bisa gitu. Jadi itu meyakinkan diri sendiri bahwa kita punya value gitu. Bahkan sampai hal-hal yang terkecil yang mungkin sekarang udah lupa ya, tapi itu salah satu yang dari beberapa yang aku ingat lah. Proses itu yang kalau aku pasti rutinitasnya, makanya ngajarin Leo sama Diego juga gitu kan. Itu kayak afirmasi diri gitu, bahwa kita bisa, pasti bisa, jangan gampang nyerah. It's okay yang kita lakuin kemarin salah, nggak masalah, tapi hari ini kita harus coba lebih baik lagi gitu. Itu berarti, itu kan orang sekarang juga selalu mengatakan tentang self love ya. Makanya gimana kita harus mencintai diri kita supaya kita
bisa mencintai orang lain juga. Kita menghargai diri kita. Gimana kita menghargai orang lain kalau kita juga nggak menghargai keberadaan kita gitu. Karena kadang buat sebagian orang apapun alasannya ya, entah karena berpikir bahwa itu bisa menimbulkan eksistensi diri yang lebih baik di mata orang lain, akhirnya perhatiannya cenderung ke orang lain. Biar dia ngerasa happy, dia dipikirin perasaannya, tapi ke dirinya sendiri nggak mikirin gitu. Padahal harus ditanya juga, kamu apa kabar sih? Kamu gimana perasaannya? Happy nggak? Apa yang bikin nggak happy? Jadi selama ini kalau nggak bahagia ya harus ditemukan kebahagiaannya apa yang bisa bikin kamu bahagia, apa tujuan hidup kamu, apa yang dicari, udah cukup belum yang kamu lakukan untuk diri kamu, untuk masa depan kamu, sebelum nanti berpikir untuk orang-orang di sekitar kita. Itu kadang kan sepele sebenarnya, tapi ketika jadi rutinitas, jadi kebiasaan, kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita ini udah bahagia belum sih? Kita ini udah menghargai diri kita sendiri belum? Gimana kita mau membuat orang lain bahagia kalau kita sendiri nggak bahagia? Pada akhirnya seperti itu. Ini kan jadi kayak hal sepele yang kadang-kadang kita lupa. Padahal penting banget sebetulnya untuk bisa self-love atau self-reward atau komunikasi dengan diri kita sendiri. Bicara dengan nurani kita. Nah, ketika kita lalai melakukan itu atau kita bahkan nggak tahu caranya, gimana kita mau ngurusin orang-orang yang ada di sekitar kita? Dalam konteks pernikahan, gimana kita mau memberikan perhatian itu secara utuh ke pasangan atau ke anak-anak kita nantinya. Ya, ini menjadi penting bagi kalian yang mau memulai lembaran baru, hidup baru, atau menikah. Ya, jangan sampai kalian menyadarinya justru setelah menikah. Ya, sebenarnya sih setelah menikah menyadari nggak apa-apa. Tapi setelah menyadari mau nggak untuk berproses, memperbaiki, mengenal diri, berdamai dengan masa lalu dan dirinya sendiri, sehingga apa yang terjadi sebelumnya itu tidak menimbulkan efek yang nggak baik dalam hubungannya. Betul. Gitu. Karena biasanya ketika orang-orang yang sudah selesai sama masa lalunya, sudah berdamai dengan dirinya sendiri, itu punya kesehatan mental yang lebih baik, lebih stabil, dan mereka juga bisa mengelola stres dan emosi dengan lebih baik. Ya, karena kita tahu kan dalam pernikahan itu pasti banyak lagi masalah, tantangan dan tekanan yang sering muncul gitu, yang kita nggak duga sebelumnya. Munculnya nggak pernah kita harapkan, tiba-tiba nongol gitu dan ganggu banget. Nah, dan kalau kadang kita, itu di luar kendali kita juga. Betul, ya kan? Kalau kita nggak punya kestabilan mental yang baik, kita belum bisa mengelola stres dan emosi yang cukup baik, maka biasanya nanti akan menimbulkan efek-efek yang nggak baik juga dalam hubungan, dalam komunikasi, dalam menyelesaikan masalah bersama dengan pasangan. Betul. Nah, seperti yang kamu bilang tadi sayang, banyak hal yang terjadi dalam pernikahan itu di luar kendali kita, dan ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, dengan masa lalu kita, maka kita bisa cenderung lebih memilih untuk menyikapi segala masalah yang terjadi dengan positif dan juga fokus sama solusinya. Dan salah satu cara atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk berdamai dengan masa lalu dan diri kita sendiri adalah menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita dulu dengan cara, tadi kan kamu udah bilang sempat menerima, lalu juga belajar untuk mengikhlaskan dan memaafkan diri kita. Ini ikhlas itu sulit loh. Ikhlas itu ya sulit banget buat ikhlas buat sebagian orang ya. Mengikhlaskan dalam artian menerima dengan lapang dada, menerima dengan benar-benar utuh gitu ya apa yang sudah terjadi, dan mempunyai pandangan bahwa yang sudah ya sudah, yang udah lewat tuh ya udah lewat. Mungkin kita nggak akan pernah lupa, tapi hidup itu ke depan, masa lalu itu hanya akan jadi sejarah. Kita itu hidup di masa yang sekarang, jadi kita harus fokus apa yang kita hadapin hari ini dan apa yang akan kita hadapi masa depan. Masa lalu itu tempat kita refleksi, belajar, membuat kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Semua pasti pernah salah dan pernah gagal. Justru kesalahan-kesalahan kita, kegagalan-kegagalan kita itu yang membuat kita menjadi orang yang lebih kuat lagi,
lebih bijak lagi, lebih punya pandangan-pandangan yang lebih lengkap, lebih komprehensif untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti. Iya, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yes, ya kan? Itu yang harus dilakukan. Memastikan bahwa apa yang sudah kita lakukan dan salah, berakibat buruk, itu tidak kita ulangi lagi. Iya. Makanya ada peribahasa kan, ya? Bahkan kedelai kedelai sama tempe. Bahkan keledai itu nggak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Betul. Ya, kalau misalnya ternyata masih jatuh. Aku pernah bikin lagu tuh. Masa? Kayak gimana? Itu manusia. Manusia dewa. Yeah. Bandits ya. Dan kalau misalnya ternyata kita masih melakukan kesalahan yang sama atau jatuh ke lubang yang sama, itu berarti kita nggak belajar. Ya kan, nggak belajar gitu. Nah, biasanya orang-orang juga yang belum berdamai dengan diri sendiri, itu kayaknya ya, dia belum belajar, jadi dia nggak bisa berdamai sama diri sendiri. Benar, nggak bisa menerima dan maafin dirinya, akan berusaha untuk hidup itu ya bertahan aja, tapi nggak bahagia. Sebenarnya gitu. Bisa nggak sih? Pertanyaan kan itu antara mau dan bisa kan. Bisa nggak orang itu berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan dirinya sendiri? Aku selalu bilang bahwa nggak ada orang yang nggak bisa, nggak ada kata nggak bisa, yang ada nggak mau. Jadi nggak mau berusaha, nggak mau mencoba. Niatnya ya kan? Berarti nggak ada. Iya. Betul. Dan itu mungkin salah satu mental block juga ya. Nggak bisa, nggak tahu, ribet gitu. Iya. Jadi kalau kadang gitu kan, ketika kita punya masalah yang udah dalam banget kayaknya atau trauma gitu kan, bahkan untuk memikirkannya aja udah akhirnya lari dari masalah, tapi nggak usah dipikirin deh, ya udah biarin aja deh gitu. Tapi akan hidup dalam bayang-bayangan masalah itu terus. Iya, malah dikejar-kejar sama masalahnya ya kan. Dan ya itu, ya akhirnya dia hidupnya itu cuma buat ya udah bertahan hidup aja. Tapi kayak nggak punya makna, nggak punya arti, dan akhirnya juga nggak bisa bahagia. Iya kan? Iya. Akhirnya kayak terkungkung dalam lingkaran setan. Iya kan? Kan susah tuh katanya keluar dari lingkaran setan, ya kan? Ya makanya jangan coba-coba masuk ke lingkaran setan, karena kalau udah masuk susah keluarnya. Jadi di situ aja gitu. Makanya kita harus melakukan sebuah perubahan. Balik lagi kayak tadi, introspeksi diri, merenung, bicara sama diri sendiri, afirmasi hal-hal yang positif, selesaikan masalah-masalah masa lalu yang ada pada diri kita, terima itu dengan ikhlas, belajar ikhlas berarti kan gitu. Dan sehingga hidup itu nggak cuma bertahan hidup gitu loh, tapi bisa hidup dengan bahagia dan penuh makna. Karena kalau cuma sekedar bertahan ya semua orang bisa bertahan hidup gitu, tapi memaknai hidup itu kan yang paling sulit ya. Betul. Dan yang lebih parah adalah ketika semakin kronis lalu larinya ke depresi, problemnya udah lebih luas lagi dan masalahnya udah beda lagi ya. Betul, apalagi ketika sudah menikah, ada pasangan, apalagi kalau sudah punya anak, ada anak-anak yang pasti membutuhkan kehadiran dan keberadaan kita secara utuh juga. Gimana lihat misalnya orang tuanya nggak bahagia, anak-anak itu juga pasti jadi nggak bahagia. Iya. Ya kan? Ya, jadi selain ikhlas, mungkin memaafkan itu jadi hal yang paling penting ya dalam proses kita berdamai dengan masa lalu dan juga diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah belajar untuk memaafkan dan bisa berdamai sama diri sendiri, rasanya kita nggak perlu lagi mencari validasi dan kebahagiaan dari orang lain gitu ya. Jadi kita udah bisa bahagia, karena kan ada yang bilang juga bahagia itu berasal dari diri kita sendiri. Betul. Bukan mencari-cari kebahagiaan dari pasangan. Tapi kalau pasangannya bisa membahagiakan, itu bonus. Itu bonus. Ya itu harus sebetulnya, bukan bonus Ibu. Tapi kan harus saling membahagiakan. Kalau pasangannya berusaha membahagiakan tapi dirinya masih bermasalah, itu kan juga problem. Iya. Orang kan juga pasti ada batas dalam segala hal ya, dalam memberikan perhatian. Kalau nggak berbalas, udah diperhatiin, udah dibahagiain, udah disenengin, tapi masih aja kurang, masih aja ketika ada masalah, misalnya dikritik atau tantrum gitu kan jadi sesuatu yang nggak sehat. Gitu. Akhirnya malah kecewa. Iya. Jadi kita juga harus selalu ingat bahwa manusia itu juga selain tempatnya salah, itu tempatnya kecewa. Kalau kita hanya mengandalkan orang lain ya gitu ya. Even diri sendiri, kita juga bisa kecewa sama diri sendiri. Jadi selain bikin salah, kita itu pasti akan merasakan kekecewaan apapun itu. Baik kecewa sama pasangan, kecewa sama orang lain, kecewa sama orang tua, kecewa sama diri sendiri. Ada kecewanya pasti, nggak mungkin enggak. Jadi
kecewa itu harus diterima juga. Dan salah satu yang mungkin aku bisa bilang kesalahan terbesar kita adalah punya ekspektasi, berharap sama orang lain. Iya. Iya. Termasuk juga terhadap diri sendiri loh. Iya. Tapi aku suka berharap sama kamu. Iya. Salah dong saya. Berat guys jadi istrinya Daristina Tria, ekspektasinya kamu emang tinggi. Gak pernah berharap sama aku? Pernah nggak ya? Iyalah, berharap kamu setia, kamu sayang. Iya kan? Iya. Kalau kamu nanya, kamu sayang nggak sama aku? Itu kan pasti berharap. Itu iya, normal. Namanya manusia manusiawi. pasti kita punya ekspektasi bukan hanya sama diri sendiri tapi juga ke orang tadi lain. bilang salah satu kesalahan terbesar adalah punya ekspektasi dan berharap sama orang lain. Oke, kita bahas di lain waktu ya. Jadi yang benar. Panjang ya. Nah kalau itu tadi kita ngobrolin tentang bagaimana berdamai dengan diri kita sendiri kan, dari berdamai dengan masa lalu yang diakibatkan oleh diri kita sendiri gitu. Nah kalau misalnya faktor kedua kan tadi dari orang lain, ya kan mungkin pasangannya pernah melakukan pengkhianatan, diselingkuhi, diduain gitu. Pengkhianatan itu bahasa ya. Berat banget ya. Iya tapi itu juga menimbulkan trauma loh dan nggak setia atau menyakiti atau secara verbal atau fisik bahkan. Iya, orang tuanya juga misalnya menyakiti dengan membanding-bandingkan. Ya banyak faktor lah kalau itu. Intinya adalah orang-orang di luar diri kita yang menyakiti diri kita sendiri, yang membuat kita merasa inferior misalnya, merasa kita nggak mampu melakukan sesuatu, dan rendah diri. Di luar dari kontrol kita kan, ya kan. Dan intinya sebenarnya hampir sama kalau cara untuk bisa move on-nya, ya kan. Yang pertama memang diterima dulu. Kita nggak mungkin bisa membuat orang lain harus selalu seia sekata sama kita, ya kan. Terus juga setelah menerima, ya pasti juga memaafkan apa yang sudah dilakukan orang Kalau itu. Kalau tadi memaafkan diri sendiri, ini memaafkan orang lain berarti Iya, gitu. Itu baru. Maafin mantan. Dimaafin nggak? Apanya? Mantan. Ini saya namanya cari masalah baru guys. Pertanyaan jebakan. Tapi itu penting loh untuk memaafkan orang lain juga gitu, supaya kita juga bisa belajar untuk tidak melakukan hal yang sama yang orang lain menyakiti kita melakukan lagi terhadap orang lain. Itu kan jadi kayak pattern. Kadang kita begitu, orang tua kita begitu, kita melakukan itu juga sama anak kita. Pasangan kita begitu, kita melakukan itu juga sama pasangan kita misalnya yang baru ketika menikah gitu. Itu kan harus diputus rantainya gitu. Ibu udah memutus rantainya belum? Sudah dong. Masa? Saya baik sama kamu, saya sayang sama kamu, saya sayang sama anak-anak. Papa aku dulu galak, aku nggak galak sama anak-anak gitu. Ekspektasi dulu terhadap diri aku waktu masih aku kecil. Kamu? Saya sudah maafkan dan saya sudah melupakan. Saya sudah selesai Pak sama mantan-mantan kamu. Udah. Oh udah. Ini namanya validasi. Udah selesai, udah 18 tahun Bu. Oh iya, udah makanya kamu juga jangan nanyain aku. Iya, mengkonfirmasi. Iya. Baiklah. Boleh kan? Boleh. Ya. Boleh. Nah, setelah kita bisa berdamai sama apa yang terjadi di masa lalu kita, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita atau bahkan diri kita sendiri, menerima itu dengan ikhlas, maka langkah selanjutnya itu kita harus bisa menentukan arah tujuan hidup kita itu apa sebelum kita memasuki hubungan yang lebih serius. Nah, ketika kedua pasangan ini memiliki tujuan hidup yang relate, yang selaras, mereka cenderung akan memiliki visi yang sama tentang bagaimana mereka akan menjalani masa depan. Lalu hal ini bisa membuat atau mengurangi potensi terjadinya konflik-konflik mengenai keputusan besar seperti misalnya karir, tempat tinggal, punya anak atau enggak, berapa anaknya, gaya hidupnya seperti apa, value-value besar dalam hidup akan seperti apa, itu akan sangat berpengaruh gitu. Kebayang nggak kalau misalnya belum selesai, gimana mau ngebahas yang penting-penting seperti itu, menentukan arah tujuan hidup dan berumah tangga. Betul. Ya kan? Dan ada beberapa orang juga mungkin nggak bisa self healing atau memperbaiki atau mengobati dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu mungkin bisa menggunakan jasa ahlinya, gitu kan, datang ke psikolog untuk mencari solusi gitu, karena kadang ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menyelesaikan sendiri tapi perlu bantuan dari orang lain. Iya, karena beberapa trauma mungkin terlalu berat ya untuk dihandle sama diri sendiri. Jadi memang ini case-nya akan beda-beda tergantung kedalaman masalahnya juga. Jadi teman-teman juga harus bijak
terutama untuk teman-teman yang mungkin masih punya problem dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh masa lalunya, itu harus benar-benar melihat apakah bisa self-healing atau butuh bantuan. Kalau butuh bantuan sekarang udah jauh lebih banyak ya. Psikolog-psikolog yang bisa bukan hal yang mendampingi. tabu lagi, gitu. Betul. Jadi kalau menurut aku sayang, sebelum nikah atau menjalani hubungan dengan seseorang, itu kita penting banget untuk bisa berdamai sama diri sendiri, menerima masa lalu kita. Menerima masa lalu kita itu sulit kan? Betul. Apalagi menerima masa lalu pasangan kita. Sulit nggak kamu? Jebakan lagi juga. Sulit gak? Pasti ya, diri sendiri aja sulit, kadang menerima orang lain juga sulit. Tapi itu kan harus dilakukan. Dia kan bukan sesuatu suka nggak suka, harus terima masa lalunya. Bukan dihindari, tapi ya diterima, memang harus diterima gitu. Kalau enggak, pasti. Asalkan itu benar-benar udah jadi masa lalu ya. Iya. Kalau enggak jadi masalah kita. Masalah lo. Ini penting banget bagaimana kita memproses otak kita ya, bekerja memproses memori yang tersimpan dari apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Ada tempat namanya amigdala. Yang merupakan amigdala itu salah satu bagian di area otak kita yang menyimpan memori. Dan memori itu lagu Bu. Ya. Memori-memori pahit itu biasanya akan teringat muncul gitu ya, muncul tiba-tiba gitu. Nah, pilihan-pilihannya kan berarti apakah kita akan terus bersembunyi dari memori itu, atau sebenarnya ketika memori muncul ya udah itu sekedar memori, tapi ya udah aku hidup dengan saat ini bukan dengan masa lalu gitu, dan tidak mengganggu kita lagi memori-memori yang menyakitkan dan pahit itu gitu. Karena kalau kita sudah bisa menerima dan berdamai dengan segala sesuatu hal baik dan buruk yang terjadi di masa lalu kita, maupun memori itu akan muncul atau ada yang mancing-mancing, ya kan, kadang netizen suka mancing-mancing gitu. Orang masa lalu kita udah lupa, dia dipancing-pancing, diingetin lagi ya kan. Itu kita akan bisa menanggapinya dengan lebih santai dan positif ya, gitu. Itu berarti kalau udah selesai ya, udah berdamai. Udah selesai ya. Berarti Ibu belum damai dong. Saya sudah berdamai dan sudah selesai, guys ya. Jadi nggak usah mancing-mancing. Iya, aku setuju sama apa yang disampaikan Donna, dan kayaknya apa yang kita bahas hari ini mungkin sedikit random gitu ya, tapi ini hal yang penting banget karena menurut aku hidup itu terlalu singkat jika kita memilih untuk terus berperang dengan diri kita sendiri. Capek gak sih? Maka ada baiknya kita bisa memilih untuk lebih bijak, berdamai, dan menerima diri kita dalam setiap momen baik dan buruknya. Iya, dan berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah. Ya kan, masa lalu itu kan nggak bisa diubah karena sudah terjadi. Mengikhlaskan hal-hal yang sudah terjadi dan melanjutkan hidup dengan versi terbaik kita. Karena berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu berarti memahami bahwa kamu layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, maka berdamailah dengan ketidaksempurnaan sebagai tanda kekuatan sejati. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya.